Salah apa korang nih? Orang lagi cerita Alkitab pun korang nak tangkap. Tak boleh kah orang murtad kat room saya nih? Bila mana korang tangkap saya, terus satu penjara jadi Kristen, kau rugi lagi. Angka mualaf makin rendah. Nah kan Paslap ya? Iya. Nanti semua polisinya saya injili. Masya Allah, jadi haleluya. Cemana nih? Ih, tak baik lah kalau makin banyak yang murtad lah. Ya, Zulfikar, kesiannya lo korang nih. Oke teman-teman, kembali lagi dengan channel TK Murtadin. Seperti cuplikan video yang kita lihat tentang saudara kita Agatha yang pelayanannya luar biasa, namun saudara ada orang-orang di luar sana yang kepanasan, tidak suka, lalu kemudian dilaporkan ke pihak berwajib dengan tuduhan penistaan agama. Sedangkan kalau kita lihat bahwa apa yang disampaikan oleh Agatha jarang sekali menyinggung agama seberang. Atau kalau misalnya saudara-saudara muslim bertanya tentang Yesus, yang misalnya contoh Yesus tidak disalibkan, maka Agatha menjawab bahwa Isa Al-Masih dan Yesus dalam Injil itu sangat-sangat berbeda. Sehingga kadang Agatha ini harus menunjukkan kepada orang-orang yang bertanya ini, sehingga mereka bisa membedakan. Dan mereka harus sadar bahwa Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu sangat-sangat berbeda jauh. Jadi teman-teman, ya sebagai orang percaya, sebagai sesama anak Tuhan dalam penginjilan, tentunya kita doakan Agatha tetap sehat, tetap kuat, disertai dilindungi oleh Tuhan. Dan kita berdoa buat orang-orang yang melaporkan, Tuhan jamah mereka, Tuhan ubahkan hati mereka, sehingga besok mereka menjadi Paulus di akhir zaman, seperti Agatha yang murtadin, tinggalkan agama lama karena menemukan kebenaran di dalam Yesus Kristus atau di dalam Injil itu sendiri. Jadi kita terus berdoa. Memang Injil dihimpit, ya orang-orang berusaha untuk menghentikan penginjilan, tetapi kita percaya bahwa Roh Kudus terus bekerja. Kita percaya bahwa semakin keras ya dilarang, maka semakin kuat untuk bertumbuh. Jadi kita terus berdoa dan kita terus menginjil melalui media sosial, ya, karena memang sulit bagi kita sekarang untuk menginjil dari rumah ke rumah atau dari orang ke orang. Maka penginjilan paling baik dan paling ampuh adalah melalui media sosial. Dan seperti Agatha mengatakan bahwa setiap minggu ada orang yang dibaptis. Jadi luar biasa, ya, kita doakan teman-teman kita dan seluruh apologet supaya mereka berapologet dengan hikmat dan pengertian serta perlindungan yang dari Yang Maha Kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, nah seperti apa pelayanannya dan serunya, mari kita simak videonya sampai selesai. Oke, Kak Agatha, aku cuma mau tanya tentang tadi yang aku sekarang ini tengah dengar Kak Agatha sedang jelaskan Alkitab, dan saya itu sedang catat, tapi saya ada bingung di sini. Silakan. Maaf, saya dari Malaysia. Nggak apa-apa teman-teman ya. Banyak yang penasaran ini akibat comot satu ayat. Giliran gebukin Islam aja. Nggak boleh satu ayat. Kalian cuma mainnya satu ayat. Gitu.
Ada ayatnya nggak kak? Punya Alkitab nggak kak? Nih kalau nanya itu siapin dulu Alkitabnya, siapin pertanyaannya. Tolong dong, hostnya aja persiapan. Kalian nanya pun nggak punya persiapan. Kelihatan banget kalian asal-asalan. Pak Mulyanto nanti Pak ya, sabar ya Pak. Siapa? Pak Mulyana. Bentar ya Pak Mulyana ya. Agatha terkenal sampai negeri jiran. Udah dari beberapa tahun yang lalu, Bang. Kemana aja, Kang? Jangankan jiran, sampai ke Israel pun ada aku. Filipina. Udahlah. Bahkan nyampe Israel ya Teh. Tapi itu orang Indonesia. Iya, orang Indonesia. Orang Indonesia yang di sana. Nggak mungkin juga orang Israel tuh ngerti bahasaku congceng, coreng congceng dia mungkin nih. Jadi kiranya aku pakai bahasa roh. Kak Ayume. Sebutin aja ayatnya Kak Ayume, aku buka. Sebutin aja Kak. Aduh. Silakan Pak Mulyana sambil nunggu dia. Silakan Pak Mulyana mau bertanya apa? Capek pula aku nungguin dia. Aku undang ya. Ya. Nah. Pak Mulyana, hidupkan mic-nya. Ya. Silakan Pak Mulyana mau bertanya apa? Enggak, temanya apa ini? Apakah Isa mengaku Islam gitu kan? Bapak nanya aja iman Kristen, nanti saya jawab. Nggak pakai tema-temaan, dipakein tema pun cabutnya kalian. Silakan. Belum bertanya? Oh ya udah, turun dulu aja kalau nggak tahu mau bertanya. Nanya pun kan nggak sanggup, bingung aku. Lagi jawab ya kan? Saya Silakan mau Kak Ayume. nanya, Yesus itu Matius 19 manusia atau Tuhan? ayat. Oke, kita ke Kak Ayume dulu ya. Bentar ya Pak Mulyana. Kau pun ngopi-ngopi. Udah Pak Mulyana. Udah cuma aman. Udah hilang 200 orang penontonku Kak Ayume. Lama kan nungguin kau. Gimana ya ini fast lap? Iya Kak Ayume, kalau denger kasih tahu ayatnya biar saya membukakan Kak. Ya coba Kak Ayume sebutin ayatnya aja. Ayat 9. Matius 19 ayat 9. Kau baca fast lap dari ayat 1. Kau kasih tahu dia, suruh baca aja. On cam atau enggak? Atau baca aja tak? Ya kau bacakan lah. Oke, perceraian. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. diizinkan. Kalau diizinkan ada nggak perceraian? Ada. Udah selesai masalahnya. Susah ya, baca gitu aja nggak ngerti ya. Yang 9. Kita dengarkan dulu tanggapan dia. Yang 9 apa Kak? Yang 9 itu Yang 9 bacakan ayat-ayatnya Fasad. Bacakan. Oke. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Tanya dia apa yang dimaksud di situ. ayat akhir, kecuali kalau dia sudah ceraikan, kalau sudah cerai tapi dia kawin dengan perempuan yang dicerai, dia tetap
jadi penzina. Itu Ulang lagi kak. maksudnya apa? Ulang lagi kak. Coba ulang lagi. Aku baca atau kakak? Nah, Oke, perhatikan kak. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. nah. Dipahami? Barang siapa yang bercerai bukan karena zina, terus dia kawin lagi, itu namanya dia berzina. Jadi ada perceraian karena zina. Kalau dia sudah bercerai karena adanya perzinahan, dia boleh nikah lagi. Di situ coba dibaca dong. Tinggal dibalik aja tak ya? Iya kak, kalian ini Ini gimana sih? gampang loh. Coba ulang lagi Faslab, ini 80 kali lah kau ulang. Kalau nggak ngerti juga Oke. bahasa Indonesia, aku bingung nih kau. Teman-teman, nih ya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu stop, bentar dulu. Barang siapa menceraikan istrinya, bukan karena zina nih, bukan karena zina, itu dia berzina jadinya. Iya. Tapi kalau menceraikan istrinya karena zina, ya boleh. betul. Boleh ada perceraian. Ih, gitu aja nggak nangkep. Gimana sih kalian? Sini kak, lihat sini, lihat muka saya sini kak. Jangan ke sana ya. Dibaca coba jelas. Kakak nangkep apa dari yang ayat tadi? Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina. Jadi kalau dia menceraikan istrinya bukan karena zina, dia jadinya berzina. Itu, ngerti nggak? Paham nggak di situ? Gak ada yang paham juga. Walah. Gampang banget orang. Susah ya. Kan katanya barang siapa menceraikan istrinya bukan karena zina. Jadi nih Iya, betul. dia menceraikan istrinya padahal nggak ada perzinahan nih, tapi dia dengerin. Dia menceraikan istrinya padahal istrinya nggak berzina. Karena apa? Bosan mungkin, dia nemu perempuan lain. Nah itu laki-laki sudah menceraikan istrinya, kalau dia kawin lagi, dia itu disebut berzina. Betul. Itu maksudnya. Nih kalau nggak ngerti, gue nggak ngerti. Kalian bahasa Indonesia kan gimana? Maksudnya gini, kalau macam perempuan itu tidak cerai dengan, kalau lelaki Kau itu tidak cerai, ceraikan merasa istrinya, nikah dong. Apa masalahnya? Dia nggak ada perceraian kok ditanyakan. Di sini nanyain perceraian ya. Di sini nanyain perceraian. Kalau nggak cerai nggak ngapain kau tanya orang dia baik-baik hidup rumah tangganya? bukan. Sekarang apa sekarang saya mau jelaskan apa yang saya paham. Silakan. Kalau contohnya kalau suami istri itu cerai bukan karena perzinahan atau kekerasan, Nggak ada di situ kekerasan. Kakak tambahin lagi. iyalah tidak Jangan ada. jelaskan yang tidak ada itu kan Kak. Mana jelaskan yang tadi tidak kan aku kan ikut live kakak tadi, boleh ada? bercerai Iya, kamu kan bawa konteks kalau ini kan. ada- Kamu bawa konteks ini kan. Selesaikan di sini. Jangan lari. Ini dulu selesaikan. Karena kamu mendebat saya dengan ayat ini. Selesaikan ayatmu. Fokus. Aku tidak mendebat, aku mau cari pemahaman Silakan. saja. Ini dulu jelaskan. Ini dulu jelaskan. Jangan lari-lari. Silakan ini. Jelaskan yang kau pahami. Yang saya pahami, suami istri kalau sudah bercerai karena perzinahan boleh kan, tapi kalau setelah perceraian, tapi itu lelaki atau perempuan itu lelaki kawin dengan itu perempuan, dia masih dianggap zina, betulkah? Nggak paham saya. Belum paham. Saya belum paham. Ulangi sekali lagi. Saya belum paham. Serius. Saya lagi mendengarkan tapi belum paham saya. Nggak apa-apa kak. Ulangi lagi kak. Catat dulu pun boleh apa pemahamanmu biar jadi kamu begitu menarasikannya nggak lupa-lupa sama saya. Saya terima kok. Nggak apa-apa. Pemahaman aku di ayat terakhir itu, walaupun sudah cerai, tapi kalau lelaki itu kawin lagi dengan perempuan yang sudah diceraikan itu dianggap zina. Itu yang saya paham, that's why saya tanya kamu. Masih belum Yang paham. saya Pasuk paham kok dari ngerti? ayat, Belum. yang saya paham dari ayat ini, kalau sudah cerai dan orang itu kawin semula, dia sudah dianggap zina. Nggak ada yang kayak gitu. Nggak gitu itu kak. Coba baca lagi ayatnya. Coba. Aku yang bacain ya. Hmm. Perhatikan kak.
Tunggu dia balik dulu, ngopi dia. Oke, dengarkan. Ngopi lagi. Oke, dengarkan Kak ya, saya bacakan ya. Perhatikan. Oke. Tetapi aku berkata kepadamu, perhatikan. Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jelas itu. Ada yang bisa dipahami, Kak? Barang siapa yang menceraikan istrinya, alasan dia menceraikan istrinya bukan karena perzinahan. Nah, laki-laki itu kalau menikah lagi, dia berzina disebutnya. Karena dia melegalkan perceraian, bukan dengan alasan adanya perzinahan. Itu maksudnya Yesus. Itu maksud di ayat situ. Kalian kemana ngertiinnya? Kalian sendiri yang nggak ngerti ayatnya. Ya, jadi misalnya Faslab nikah sama saya, dia menceraikan saya, padahal saya nggak selingkuh, kan saya nggak berzina, ya. Tapi dia mau menceraikan saya. Nah, dia boleh menceraikan saya, diceraikanlah saya. Terus dia nikah lagi, dia itu berzina, pernikahan dia itu zina disebut, karena dia sudah menceraikan saya, padahal saya tidak berzina. Itu maksud ayat itu. Ini kayaknya orang Kristen nggak ngerti semua kali jawabannya ya. Iyalah, kalau kita bukannya semua paham, makanya saya itu ikut maksudnya Kak. ini. Jadi kalau ada, mohon maaf Kak, tadi saya agak keras ya, karena Kakak mulai loncat, saya nggak biasa gitu ya. Jadi kalau ada seseorang menceraikan istrinya, ini kan kalau bukan kalian itu yang sudah menikah secara Kristen, suka-suka kalian cerai, karena kata Tuhan Yesus di ayat yang pertama, laki-laki meninggalkan bapaknya, ibunya, perempuan. Mereka tidak lagi dua tapi menjadi satu daging. Mereka ini jangan diceraikan. Kenapa? Karena mereka sudah menjadi satu daging. Tapi kalaupun ada kasus perceraian, karena kan si orang Farisi ini kan mau mencobai Tuhan Yesus kan. Dulu di zaman Musa orang suka-suka kok cerai, kawin cerai gitu kan. Itu konteksnya itu. Kan Yesus dicoba itu sama orang-orang Farisi. Terus Yesus menjawab, kalau ada, ini supaya Yesus bilang apa? Supaya orang jangan sembarangan menceraikan istrinya, itu maksudnya. Kalau kamu menceraikan istrimu, tapi tidak ada perzinahan di situ, kamu yang berzina, gitu. Itu maksudnya Yesus. Karena si Farisi ini mau mencobai dia. Paham gak Kak? Itu makanya lihat konteksnya dari atas. Jangan sambung sana, sambung sini. Gitu. Jadi memang orang Farisi ini menanyakan, dulu kan banyak tuh perceraian. Nah, terus Yesus bilang, sejak semula nggak dibolehin cerai. Terus itu yang di zaman Musa gimana katanya? Nah, Yesus ngomong itu, karena kau cengkal, kau ngeyel, makanya kau ceraikan kan istrimu. Itu makanya Musa memberikan surat cerai, karena kau yang semena-mena sama perempuan. Itu maksud Tuhan Yesus di situ. Maka ditegaskan sama Yesus, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, kamu berzina. Itu baca dong konteksnya. Maaf ya, Bu Guru agak emosi. Iyalah. Ya, Tidak itu apa-apa. maksudnya. Dengar live. Jadi konteksnya itu Kak, orang Farisi itu mencobai Tuhan Yesus. Karena dulu Kak, di zaman Musa perceraian itu suka-suka si laki gitu. Tuhan Yesus nggak mau kayak gitu. Kalau kau berani coba-coba ceraikan istrimu, padahal nggak ada perzinahan oleh istrimu, ya, kau yang berzina kata Yesus. Padahal di dalam hukum Taurat dilarang berzina, supaya Yesus menekan jangan sembarangan orang nyeraikan istrinya. Itu ada yang paham di sini 3.200 orang? Terlalu paham. Dong. Terlalu Nggak paham. mungkin nggak paham. Oh, Agatha di sini ngasih pemahaman. Kalau nggak paham, sentil nih. Biji matanya pakai batu berhala. Oke, paham ya? Jadi laki-laki, ya suami-suami, jangan pernah menceraikan istrimu karena keinginan titit kau. Padahal tidak ada berzina istri kau. Terus kok cerai-ceraikan gara-gara kau naksir teman sekantormu. Wih, cantik kali, seksi, bokongnya gede, bangke kali.
Hukum sama Tuhan Yesus, kalau kau ceraikan istrimu, kau yang berzina malahan, gitu. Nggak berzina istrimu, kau cerai-ceraikan. Suka-suka biji mata kau, karena di zaman dulu kak, perempuan itu diperlakukan tuh tidak begitu adil gitu loh. Yang penting ada surat cerai. Kan katanya tadi kan, Musa itu mengeluarkan surat cerai karena kau cengkal, tegar tengkuk, karena ketegaran hatimu, ngeyel. Oh, jadi orang Kristen jangan bercerai. Kalau nggak ada alasannya karena zina. Kalaupun berzina, istrinya maafkan, ya nggak usah cerai, nggak usah ngomongin cerai kalau dimaafin, ya kan? Jadi supaya orang Kristen jangan sembarangan menceraikan istrinya, gitu. Paham? Paham ya Kak Yumi ya? Ini soalnya dialek kakak ini Malaysia, takutnya nggak paham aku yang bahasa Indonesia kak, paham nggak kak? Iya, karena aku bacanya Alkitab Indonesia juga. Iya. Jadi aku tuh, inilah kita kak, aku nggak bisa bahasa roh kak. Cigu sebenarnya bisa lah bahasa. Bisa Agatha. Lupa lah kak. Iyalah macam tu lah kak. Janganlah korang cerai ya. Bila mana kakak diceraikan laki-laki atau suami korang kak, ya, padahal kakak nih tak berzina sama sekali. Nah, suami kakak tuh kawin lagi, dialah yang zina, kakak tak, gitu. Macam itulah kak, maksudnya paham ya kalau bila mana pakai bahasa Malaysia. Senangnya. Gerono lah, lupa lah kak pakai dialek Malaysia saya nih. Paham ya kak ya? Jadi suami kakak tuh bila mana dia nak macam-macam nak ceraikan kakak ya, bilang ya, bila kau ceraikan saya terus kau nikah lagi pada saya tak ketahuan berzina nih, korang lah yang berzina. Ucap macam tu kak, paham tau? Macam tu. Iya, seronoknya ngajar kakak nih. Aku tuh hari-hari ikut ke Agatha live. Kadang aku driving suka dengar. Kadang dari nah, pause lah kalau macam tu kak. Itu gaji lah. Belum bergaji juga. Ya tak apalah, doakan sajalah kak. Ya, adalah kadang-kadang bagi gift juga. Siaplah kak. Iya. Maaf ya bila ada salah-salah kata. Adik kakak ni macam belum dewasa je nak menerangkan pun ya. Bukan soalnya aku memang Kristen dari lahir, cuma aku tuh tinggal gereja tuh 30 tahun kemudian, lepas tuh sekarang baru bertobat lagi. Oh tak apalah kak, setiap orang tuh berproses pun, tak bolehlah kecil hati gitu. Ni orang ni pun banyaknya yang 3.000 orang ni pun tak benar-benar paham iman Kristen kak. Tak apalah kak, kita belajar sama-sama ya. Boleh. Iya, semoga berjaya ya memahami iman ni ya kak ya. Ya, hari-hari ikut Kak Agatha live. Terima kasih. Bless my God. Ya, makasih nih, ya. Dinding aku ni penuh nih catatan. Oh betul ke? Bagusnya. Beri tepuk ya yang meriah buat kakak Ayuma ini. Dia ni teman-temannya, dia ni banyak kali catatan. Dia ni belajar hari-hari dengarkan saya mengoceh. Nah macam tu. Betul kata Upin Ipin. Oke lah ya Kak Agatha, terima kasih ya. Dah paham ya? Paham. Paham lah, pakai dialek Malaysia rupanya kuncinya. Baiklah Kak ya, kita ganti ya peserta yang lain ya. Karena mula-mulanya itu kakak itu sangat garang mau kasih tahu orang. Memang saya garang lah kak. Soalnya jadi kalau garang-garang itu agak susah sedikit masuk di otak. Dari sebelah nih kak, dia punya otak itu mesum terus kak. Macam itulah kenapa saya nih boleh garang. Mereka tuh udah bebal, lagi tak pintar. Ya macam itulah kak ya. Ya mohon dimaklumkan lah ya kak ya. Baik. Mohon maaf bila banyak salah-salah kata dan kakak ni terkaget-kaget karena saya ya
langsung Ya, terjungkal iyalah. karena garangnya saya nih semata-mata tuh buat ngajar orang nih loh Kak. Serius. Kita sempat blur lagi tahu dengan tadi. Wah, garangnya Iyalah. aku nak tanya apa ya? Betul itu Kak. Soalan pun dah lupa. Itulah karena tak kena maka ta'aruf tadi Kak. Iya. Oke. Terima kasih ya Selalu. Kak Ayume udah paham kali ini ya. Iya, dah Tuhan paham. Aku memberkati, nak Kak. dengar lagi lebih lagi. Siap. Oke. Macam mana tak jadilah bahasa Malaysia tadi tak terpikir pun aku. Harus Bila mau mana dekat udah kos. cakap bahasa waktu ketika saya jadi babu kat Malaysia, langsunglah paham Kak Cik tu. Jadi hamba sahaya gitu. Iya. Tapi yang bawah-bawah ni paham tau. Paham lah ya. Ya nggak paham Yang buat apa merasa aja. tadi terwakilkan ketampar kah dengan penjelasan saya? Korang saya kah yang salah tafsir atau korang yang salah baca? Paham sangat. Ya, nah jadi buat orang Kristen tuh janganlah kau sekali-kali ceraikan istri kau bila dia tak ada pejinahan. Korang lah nanti yang dibuat jadi pejinah tuh. Padahal 10 perintah Tuhan jangan berjinah. Paham, Ciku. Kok tiba-tiba paham semua yang bawah nih? Tadi kayak marok tau. Tadi tengil-tengil kan bawah. Makanya dong kau bilang kau baca dulu konteksnya, garang lagi saya nih. Dah macam pelawak saya nih, satu apartemen berisik. Tak, ada yang random tak? Kak, tolong berhenti sebentar, doakan timnas lagi bertanding. Bodoh amat. Timnas didoain ngapain? Timnas tuh ada yang Kristen kah? 90% Kristen itu. Korang doakan lah, kurang ajar kok Fasla. Ya, semoga timnas Indonesia ya, timnas itu Indonesia ya. Lawan siapa bro? Cina. Oke, semoga tim Indonesia itu menang melawan Cina ya teman-teman ya. Percuma. Udah 2-0, kalah. Udah nggak bisa. Udah kalah jangan. Udah menit 85, nggak bisa lah. Oh iya. Udah kalah itu. Agatha tangkap bang, cepet bang. Tangkap bang, ayo tangkap, langsung nikahi ya bang ya, di sini bang. Ya dia minta tangkap pasal apa korang nih, orang lagi cerita Alkitab pun korang nak tangkap. Tak boleh kah orang murtad kat room saya nih? Bila mana korang tangkap saya, terus satu penjara jadi Kristen, kau rugi lagi. Angka mualaf makin rendah. Ya kan Faslap ya? Iya. Nanti semua polisinya saya injili. Masya Allah, jadi haleluya. Cemana nih? Ih, tak baik lah kalau makin banyak yang murtad lah. Ya, Zulfikar, kesiannya lo korang nih. Ingat ya, kata Bang Hotman Paris ya, di atas langit masih ada Hotman Paris. Iya. Oi, Jadi tak, kalau lu- kau belum tak, bisa mengatasi Hotman tak. Paris, jangan mengalahkan langit dong. tak, lu doa barusan langsung Indonesia ngegolin 1 deh. Iyalah, kita harus doakan lah. Karena apa ya? Nama Tuhan juga dimuliakan melalui banyak pertandingan gitu. Karena orang-orang Kristen itu mengandalkan Tuhan Yesus. Nggak apa-apa lah, nggak kosong-kosong kali ya, biar nggak malu. Ibarat kata gini ya, lu berdua nih belanja nih sama temen lu nunggu borong 10, ya biar lu nggak malu-malu banget ya, borong lah 1, setidaknya kan. Iya, gue borong 1, ya nggak apa-apa. Ya jangan langsung kojong, kan gitu. Ya nggak, ada pride kau sikit. Tuh lo maksudnya. Tuh. Biar nggak kosong-kosong kali ya kan. Setidaknya, oh seri gitu. Kayak kan, doakan lah ya. Macam tuh lah Pak Aceh. Miku.
Tumben kali si Luna Blanca ini ngirimin koin di sini. Penggemar ke orang nomor 1 lah Paslam. Halo, Effendi Saleh. Miku. Iya kan, walau udah selesai Paslam. Walau udah selesai Paslam. Nah, doubling ya? Udah selesai belum pertandingannya? Cek. Udah selesai pertandingannya? Masih menit 89 sih. Oh, masih ada kesempatan. Bisa langsung gol 3 kali kan nggak ada yang tahu. Tak doain lagi tak biar 2 sama tak? Kenapa? Doain lagi biar 2 sama. Oh iya, pasti 2 sama itu. Santai aja kalian. Widih, kelas. Doa perempuan garang nih besar kuasanya. Udahlah, biar tuh bagian dia ya, Tuhan yang berkarya di sana ya. Kita di sini lanjut aja. Halo Pak Effendi. Miku. 5 menit itu ada banyak hal yang bisa terjadi. Kan tadi udah saya bilang. Yang tadi nggak bisa ngejawab aja 5 detik dia lama kalian jawab. 5 detik aja bisa membumi hanguskan Indonesia ini loh. Jadi jangan mengatakan sesuatu itu mustahil bagi Tuhan ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu loh. Halo Pak Effendi, ada yang mau ditanya? Halo. Setiap orang tuh janganlah pesimis. Oke. Halo. Kok nggak ada Fasla hilang semua. Si Luna Blanca ini tumben kali udah ngasih aku mahkota. Sekali lagi lah dek. Halo Rehan. Halo kak. Ya, Islam Kristen. Islam kak. Ya, silakan Bang bertanya iman Kristen. Itu aku mau nanya kak. Ketuhanan Itu Yesus Raihan? itu kemana kak? Ada. Handphonemu aja yang ada. Silakan. Mau bertanya apa Kak Rehan? Aku mau tanya konsep ketuhanan Yesus kak. Konsep ketuhanan Yesus. Yesus itu adalah firman yang mengambil kodrat manusia. Kemanusiaannya itulah yang diberi gelar Tuhan dan Kristus. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Itu Bang. Konsep ketuhanannya Yesus kan? Tuhan mati kak. Kenapa kak? Kemanusiaannya, supaya dia bisa menyatakan dirinya adalah Tuhan atas orang mati juga. Berarti Kisah dia, Para Rasul 2 ayat 38 sampai 40. berarti dia cuma satu kak ya? Apanya tuh? Satu dalam tubuh deh. Satu dalam manusia. Satu dalam manusia apanya? Dia kan Tuhan kan. Lalu Dia kan turun ke bumi. turun ke Menjelma bumi. dari manusia. Betul. Berarti kan dia kan berarti satu ya kak. Satu apanya nih? Ini Satu satu. menjadi tiga kak. Satu menjadi tiga gitu kak. Satu menjadi 3. Kan kamu nanya ketuhanan Yesus, bukan Tritunggal kan? Iya. Loh, kamu nanya apa nih? Kalau bicara Tritunggal, itu berbicara kodrat Allah. Hakikatnya Allah. Kalau kamu bicara Tuhan Yesus, itu bicara duinatur Yesus. Tuh. Apa Bang? Yang mana yang mau ditanyakan? Kan yang Anda tanya ini kan bicara tentang ketuhanan, bukan ke Tritunggalan Allah. Yang mana nih? Ingat nggak tadi? Anda bertanya tentang ketuhanannya Yesus kan? Berarti tentang kuasa Yesus. Nah itu, Anda bukan nanya tentang Allah Tritunggal kan? Karena dogma Tritunggal dengan Kristologi itu 2 hal yang berbeda. Lagi-lagi saya katakan itu. Tuh, Anda mau nanya Allah Tritunggal atau ketuhanannya Yesus? Ketuhanan Yesus kak. Nah, ya kalau ketuhanan Yesus itu berarti bicara kodrat dia yang sebagai manusia. Tadi kamu sudah jelaskan, firman
mengambil rupa manusia atau menjelma menjadi manusia. Firman itu kodratnya Allah, menambahkan kodrat manusia. Kenapa dia menambahkan kodrat manusia? Supaya dia bisa mati. Dengan kematiannya dia turun ke dunia orang mati dan menyatakan dia adalah Tuhan atas orang mati. Waktu dia hidup, dia juga menyatakan Tuhan atas seluruh orang hidup. Makanya Yesus ini dikatakan apa? Tuhan di bumi dan di surga. Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan seluruh kuasa di bumi dan di surga. Tuh, bahkan di Wahyu 1 ayat 17-19, dia berkuasa atas kerajaan maut. Dikatakan gini, akulah yang awal dan yang akhir. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup untuk selama-lamanya. Dan aku memegang kunci kerajaan maut dan kuasa maut. Makanya dia mati, turun ke dalam kerajaan maut, mengambil seluruh kuasa atas orang mati, dan dia hidup dan tidak mati lagi. Itu bang. Jadi kalau bicara tentang ketuhanannya Yesus, ya bicara kuasa dia di sorga, di bumi, dan di akhirat. Di dunia orang mati, dia Tuhan atas ketiga alam ini. Alam hidup, alam mati, alam sorga. Itu kalau kamu bicara soal ketuhanannya Yesus. Itu dalil semua ya. Wahyu 1 ayat 17-18, Matius 28 ayat 18. Dicatat aja bang, itu dalil semua itu. Oke Kak. Ih, ada uber-uber tadi, nggak sempet tak screenshot, sekali lagi lah. Ada lagi bang yang mau ditanyakan bang, silakan. Itu Kak, penebusan dosa itu untuk Kristen aja atau sama Muslim juga? Bukan penebusan dosa bang, penebusan manusia akan dosa. Untuk siapa? Untuk siapa yang mau. Kalau abang nggak mau, menolaknya, ya abang nggak dapat penebusan itu. Nih, contoh nih, saya kasih abang batu, anggaplah ini keselamatan itu. Kalau abang nerima, ini Tuhan Yesus ngasih nih, gratis. Kamu mau nggak? Saya udah menebus kamu mau nggak nerimanya? Ya yang menerima ya dia ditebus. Loh kalau yang menolak seperti Islam, seperti Anda dan yang lain-lainnya, ya Anda ya tidak mendapatkan keselamatan. Sementara keselamatan ini dia berikan kepada semua manusia. Tapi manusia lagi-lagi kan diberikan pilihan atau diberikan kehendak. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, kalau nggak percaya ya binasa, supaya setiap orang yang percaya hidup kekal dan tidak binasa, beroleh hidup kekal. Loh kalau Bapak menolaknya, ya Bapak binasa. Kalau Bapak terima, kekal. Karena keselamatan itu dikasih dengan jaminan. Apa jaminannya? Efesus 1 ayat 13-14. Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya dari penebusan itu. Bacakan Faslab. Tuhan ngasih jaminan loh ini. Efesus 1 ya? Ya, ayat 13-14 kalau nggak salah. Oke, gue baca aja. Jadi kalau salah, ntar gue cari. Tapi coba dulu. Ayat. Arabon 14. Iya benar-benar Efesus 1. Ya. Di dalam dia juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Nih, saya baca aja nggak pas. Yaitu Injil keselamatan. Injil itu adalah Kristus ya. Di dalam dia dikatakan yaitu Injil keselamatan. Di dalam dia Injil keselamatan itu adalah Yesus. Ya, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya, loh kalau kamu nggak percaya nggak usah, ya kan? Ketika kamu percaya, dimateraikan oleh dengan Roh Kudus yang dijanjikannya, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya dari penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Itu bang. Jadi kalau kamu percaya, kamu dikasih jaminan apa itu? Roh Kudus itu materai. Begitu kamu terima Yesus, baptis, dimateraikan melalui sakramen krisma, kamu itu udah dicap, istilahnya tuh. Dicap, oh ini milik Allah. Maka kamu akan diselamatkan dan diberikan hidup kekal. Loh kalau kamu tidak percaya,
tidak memberi diri dibaptis, tidak melakukan sakramen krisma untuk menerima Roh Kudus, untuk dicap itu, sehingga kamu menjadi kewargaan sorga, ya kamu tidak akan hidup kekal, kamu akan binasa. Gitu. Tuh Bang. Karena Yesus itu berkuasa menghidupkan siapa yang Dia kehendaki. Yohanes 5 ayat 20-21. Sebab sama seperti Bapa menghidupkan siapa yang Dia kehendaki, demikian Anak diberi kuasa menghidupkan siapa yang Dia kehendaki. Koreksi kalau salah ya, itu kalau nggak salah ayatnya itu. Yohanes 5 ayat 20-21. Itulah. Seperti itu Bang Rehan. Jadi Bang Rehan, untuk orang Islam juga apakah keselamatan ini diberikan? Iya, begitu kamu menerimanya. Karena kamu ini dulu dikatakan apa? Di dalam Dia, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Loh, kalau kamu mendengarkan tapi tidak menerima, ya kamu nggak memperoleh penebusan itu. Nih. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Apa itu? Yaitu penebusan. Nih. Jadi penebusan itu baru kita peroleh arabonnya aja, jaminannya aja. Nanti, sepenuhnya nanti. Ketika kita datang kepada Yesus dengan rasa takut dan gentar untuk menerima uluran tangannya yang menantikan kita di Firdaus. Gitu Bang. Ada lagi Bang Rehan yang mau ditanya? Itu aja Kak. Paham. Iya. Paham ya. Jadi kalau Abang mau hidup kekal, tidak binasa, terima Yesus. Karena Yesus itu sudah menyatakan keselamatan itu. 2000 tahun yang lalu Dia mati dan bangkit. Maka siapa aja yang percaya kepadanya, kamu mati akan dibangkitkan sama seperti Dia. Yesus itu ngasih bukti, bukan janji kosong. Itu. Ada lagi Bang yang mau ditanya? Udah Kak, itu aja Kak. Ya. Tuhan memberkati Bang Rehan. Naikkan lagi Faslo. Udah selesai bolamu, sampai lari kau. Enggak, apa namanya? Iman keluarganya itu menyelamatkan dia. Kurang adil kayak gimana? Ada yang nanya, gimana orang buta, gimana orang tuli, orang yang disabilitas? Ya, iman orangnya, iman temannya yang percaya kepada Yesus itu bisa menyelamatkan. Iman orang tuanya, saudaranya itu bisa menyelamatkan. Kurang gimana kasih Tuhan Yesus? Kau cari yang kayak gini baru namanya keadilan, kasih. Ini nggak salah di laundry ke neraka, salah di laundry. Timpang nggak Pak Lado? Timpang. Masa yang dosanya cuman mencuri di laundry, yang dosanya cuman ngambil permen satu di laundry. Iya, nggak adil itu, semua di laundry. Lo kata cucian, ya ibarat kata ya, cucian yang bau-bau dengan yang berlumpur, cuman bau-bau keringet doang, dengan yang berlumpur kau satukan. Yang ada cucian yang tadinya cuman bau keringet yang putih itunya jadinya apa? Terkontaminasi sama yang cucian lumpur. Coba Pak Ladu, kalau ke laundry cuman itu disatuin nggak yang putih sama yang warna-warni? Dipisahkan lah. Iya, apalagi yang luntur kayak kau. Pak Ladu ini kan kuning kali nih, kebanyakan makan kunyit ini. Gitu. Yeah. Hubal it's in the house. Ada Hubal ini minta naik. Cuma nih Faslop. Oten pasti itu. Oh, Oten gak usah lah. Iya. Hubal it's in the Faslop house. Nih. Gak percaya kalian ya? Ngeri kali boy. Kebaca kan? Hubal. Oten ini. Maaf kakak kepencet. Oke. Hubal it's in the house. Astaga. Ayo, mana yang mau rezeki ya? Yang ganas-ganas lah.
Coba. Cep, 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 cep. Mana pasien? Oh, ini. Selamat malam, Eko S. Eko, selamat malam. Hei, malah kodoknya yang menyahut. Oh, lebih jangan sampai kodoknya yang bermain TikTok ini. Bisa-bisanya kodoknya yang bermain TikTok. Oh, ada helpri ya. Di atas ini ada helpri. Belum kelihatan helprinya. In the house. Helpri, adakah engkau? Tidak ada. Helpri. Ketua, aku lanjut makan ya Ketua ya. Iya. Aisyah si Karisna yang kemarin ini dapat tidak ada. Nama-nama ditulis kampungnya Menila Krisna Lagang. Ini kalau ngopi nggak bisa dinaikkan Ketua, Agatha. Oh iya ya, oh pantas. Lanjut paslap, aku bikin mie dulu ya, biar jangan gosong. Lanjut. Ini paling gosong. Sudah ada di atas kah? Belum ada ya? Bingung juga kita mau yang mana ini. Naikkanlah paslap, astaga Tuhan. Kan aku udah nggak ini. Naikkan. Sedang memilah. Oh ini ada Nixon Luji, selamat malam. Nixon Luji, SBT Jogja, Yoga, ada. Malam Pak Darto. Pak Darto, Jim, John. Yang masih monitor, silakan buka mic, silakan bersuara. Darto, Jim, dan John, di antara kalian bertiga, siapakah yang terindah? Sorry dengar aja, bos. Oh, ternyata Pak John yang terindah. Luar biasa untuk Pak John. Kita bantu tap-tap di bawah saja Pak ya, Pak John. Ya di bawah aja. Ya, bisa turun sendiri atau mau diturunkan Pak? Tendang aja langsung. Tendang. Oh. Oke, pasang pantatnya Pak. Woi, orang tua woi. Dia yang minta. Dia yang minta ditendang. Darto, selamat malam. Jim, selamat malam. Pak Darto ini main di tengah jalan kayaknya juga ini. Saya bantu ya. Rasakan. Mas Raga, kita mau lihat tamu-tamu yang terbaru ini yang bagian atas atau yang bagian bawah ya? Harusnya bawah sih, tapi kayaknya random Ketua. Udah random ya? Oh iya ada. Selamat malam Kay.
Halo, selamat malam. Selamat malam Ibu. Islam Kristen Bu? Ya, Kristen Pak. Mungkin ada yang mau ditanyakan, disampaikan, tapi hostnya lagi masak Indomie. Tapi silakan ya. Mungkin Pak Prop coba. Pak Prop naik Pak Prop. Aku bikin makan dulu ya. Iya. Pak Prof, naik Pak Prof. Silakan Ibu. Iya, mau ditanyakan, kenapa ya kalau Katolik tidak mau disebut Kristen? Aduh, saya tidak tahu juga itu. Mungkin Ibu tanya ke roomnya mereka saja Bu. Oke, makasih. Iya, Bu. Selamat Ya, malam. makasih Bu. Oke, ya. Balik lagi. Saya yang ikut naikkan kah? Selamat malam Putra Nasara. Selamat. Pak Basar berisik ya. Pak Basar. Rasakan. Putra Nasara, selamat malam. Putra Nasara, selamat malam. Malam-malam. Oh, hampir saya tendang ya. Islam Kristen Pak. Aduh, terpencet Pak, sorry. Oh, pencet. Bapak mau turun sendiri atau saya turunkan? Turunkan lah Pak. Oke. Selamat malam I2 ICKY Rizky, selamat malam. Johan Kolim, selamat malam. Antara Johan Kolim dan Rizky yang masih monitor, Halo, ada kah? Ya, malam Pak Johan. Ya, malam semua ya. Ini saya mau bertanya. Ya, silakan Pak. Jadi saya bukan agama Kristen ya. Saya agama Buddha. Ya, silakan Pak. Jadi ini saya mau nanya, itu Alkitab ya, yang pertama kali jadi saya ada baca di Kejadian 1 itu Allah menciptakan manusia di hari ke-6 ya. Jadi yang mau saya tanyakan, itu Alkitab itu siapa yang menuliskan gitu? Untuk kejadian kejadian ini termasuk kitab Taurat ini Musa. Oh, Musa. Ya. Itu ada ini enggak maksudnya ditulis, ada datanya enggak ya? Maksudnya info dari mana Musa dapatkan? Iya. Musa kan pernah bertemu dengan Allahnya, Pak. Oh, oke. Ya. Jadi bisa saja pada saat pertemuan itu dia diceritakan dan terus dia menuliskan. Itu. Oh, jadi yang Kejadian 1 itu semua Nabi Musa yang tulis gitu? Ya, ini kan termasuk kitab Taurat, Pak. Jadi kalau kitab Taurat, seluruh kitab Taurat itu Musa yang tulis. Musa yang tulis kitab Taurat, Pak ya. Oke. Ngopi, Pak.
Ada lagi Pak yang mau ditanyakan Pak? Itu aja sih. Iya. Bapak turun sendiri atau saya turunkan Pak? Ini turun sendiri maksudnya disconnect ya? Iya iya. Oh iya, oke. Iya, saya pencet sendiri. Terima kasih ya. Pak. Terima Ya, kasih. terima kasih Pak Johan. Ya, semalam malam. Ya. Sabar ya Ketua ya, bentar lagi aku selesai makan nih. Ya. Oh, ada Jaya Pak. Selamat malam Pak Jaya Prana. Pak Jaya Prana, selamat malam. Pak Jaya Prana, selamat malam. Pak Yosi, selamat malam. Antara Pak Yosi dan Pak Jaya Prana ini yang masih monitor, siapa? Menyahut. Kalau nggak nyat, turunkan aja Ketua. Iya. Pak DP Rose, selamat malam. Pak Del Piero. Oh, pemain bola ini Del Piero. Pak Del Piero, selamat malam. Pak Del Piero, selamat malam. Pak Del Piero, selamat malam. Alhamdulillah. Dapat juga. Ini ada Dongan Naga, selamat malam. Dongan Naga. Selamat malam. Selamat malam Pak. Islam Kristen Pak? Saya Kristen. Namaku Dongan. Dengan siapa ini ya? Dengan ini Pak, Ladusing. Ladusing. Iya. Mana itu Agatha? Agatha lagi masak Indomie Pak. Oh iya, samanya itu ya ilmu. Kalau ilmunya Agatha memang khusus untuk menjawab seputaran Alkitab Pak. Kalau saya giliran untuk menghujat. Hilang dia. Selamat malam Pak Giri Rosandi. Pak Giri, Relin Melangi. Ya, selamat malam Pak Relin. Kok agak berisik itu di seputaran Pak Relin ini. Kayak ada orang main drum band. Pak Giri, selamat malam. Pak Giri sudah ada di atas Pak. Oke, Ketua, ready? Ya. Ya, Ayo siapa ready. nih? Nggak ada yang menyahut. Halo, Pak Relin. Turun. Halo, Kak. Ini mantap yang tegas dia ini. Kak Gel Rosa. Kenyang banget nih, tadi capek. Turun. Nggak jelas. Oke. Ya teman-teman yang Islam ya, kalau mau naik mungkin bisa ketik aja up naikkan saya gitu. Jadi biar kita tahu gampang nyari Islamnya. Ini harus pilih-pilih susah soalnya. Ya. Kita naikkan lagi. Oke. It's me. Itu Oyon Samudra. Minta di up. Mas. Siapa namanya? Yang mau saya naik? sudah tarik, saya sudah jambak coba. Oke. Oyon. Selamat malam Oyon Samudra. Halo, Pak. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam. Islam Kristen Pak? Islam. Ya, silakan.
Kalau ada yang mau ditanyakan. Ini saya mau nanya ini kan, kenapa Tuhan itu selalu memilih orang Israel? Kenapa Tuhan selalu memilih orang Israel? Iya. Karena karena dia terlanjur dia memberikan firman-Nya itu ke bangsa Israel, karena itu sesuai dengan janjinya, Pak. Nah, jadi keselamatan itu dia pilih dari bangsa Israel, ya. Jadi dari turun temurun itu sampai kedatangan Kristus, baru keselamatan itu diberikan ke bangsa yang lain. Kalau Bapak tanya kenapa, waduh, itu kan hak prerogatif dari Tuhan sendiri, Pak. Itu kan nggak bisa ini, ya kan? Itu kan pilihan, pilihan Tuhan, ya. Kalau kita orang Indonesia maunya dari Indonesia, ya kan? Iya. Cuman ini Pak, ada juga apa sih? Saya kan juga sering ngobrol tuh sama yang lain-lain kan. Mereka itu ngomongnya kalau ya Yahudi itu memang bangsa yang dipilih oleh Tuhan karena mereka itu sudah mengenal Tuhan jauh sebelumnya manusia lain atau kaum yang lain. Nah itu gimana Pak, kok bisa seperti itu? Ya kalau menurut saya wajar saja Pak, karena dari nenek moyang yang dipilih kan. Israel itu kan ini cucu dari Abraham kan. Iya. Nah, kalau sudah nenek moyang yang dipilih, ya wajar saja kalau Israelnya pun pasti mengenal Allahnya yang benar, ya kan? Iya sih. Gitu. Ini Pak, lalu dalam pemilihan anak itu kan Abraham itu kan punya dua anak Pak ya. Nah itu Ishak sama Ismail. Nah lalu lalu kenapa Ishak yang ditetapkan sebagai ahli waris? Oke, yang gini dipilih Pak, perjanjian Allah, janji Allah kepada Abraham itu terhadap anak yang akan dilahirkan oleh si Sarai, bukan Hagar. Cuma karena Abraham tidak sabar ya, atau istrinya juga mungkin dia merasakan dia sudah cukup tua, terus tidak bisa lagi mengandung. Nah, dia berikanlah dia punya ini budak perempuannya kan. Nah, cuma itu juga suatu kesalahan sebenarnya. Jadi akhirnya Abraham juga terkena hukuman kan, dipisahkan dari anaknya itu. Jadi itu juga satu kesalahan sebenarnya. Dijelas lagi coba. Iya, ujung-ujungnya kan Ismailnya dibuang Pak. Itu hukuman untuk Abraham. Padahal Abraham dijanjikan keturunan melalui istri sahnya kan, si Sarai. Si Sarah. Iya. Jadi si Ishak ini kan cikal bakalnya bangsa Israel itu kan Pak. Kalau tidak salah sih. Kalau yang saya pernah dengar juga. Yakub itu Israel ya, ketua ya? Yakub ya? Yakub Israel. Betul. Saya salah enggak nih kalau nanya nih? Tanya Pak. Ini Islam nggak ada sih. Iya Islam. Iya Islam. Makanya saya ingin nanya, dalam arti kan hal yang saya perlu tahu dalam hal itu. Iya kan? Iya silakan Pak. Lalu di saat ini juga Pak, ada yang juga bilang ke saya itu bahwa Ishak itu adalah anak terjanji yang dilahirkan oleh. Bukakan Kejadian 15 Paslap. Jadi memang perjanjian Allah kepada Abraham itu sebelum adanya Hagar. Duh, gimana? Iya. Bentar. Enggak. Sabar Pak, jangan nafsu banget. Ini gimana sih Faslap lu Kejadian 18 kan sudah 18 kan situ yang sampai Hagar Sarai dia tertawa kan? Belum ke situ. Ini belum ada Hagar. Hagar juga belum ada di situ. Belum ada nih ya. Kejadian 15 ya, coba baca. Dari 1 ya.
Oke, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Jangan kejauhan itu. Dari? Coba yang keturunanmu lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan. Coba ayat 4 dari ayat 4. Oke, di sini. Oke. Tapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Ialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman. Coba. Di sini Allah itu mengucapkan janji keturunan Abram itu akan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di laut. Dan saat itu perjanjian Allah ini dilakukan Allah dengan Abraham dan istrinya siapa, Paslam? Istrinya tetap Sarai. Nah, jadi perjanjian itu telah ada diberikan kepada Abram itu dengan Sarai istrinya. Jadi tidak dengan budaknya itu. Jadi kenapa dipilih adalah Sarai ya? Memang sejak semula Sarai itu dari istrinya Sarai lah. Allah itu berkehendak menjanjikan berkat bagi segala bangsa itu. Itu kan kamu tadi tanya, kenapa dari bangsa Israel, nggak dari bangsa lain? Melalui Israel kepada segala bangsa, yaitu Yesus Kristus, kan itu. Lalu ada juga ini sih saya kurang paham dengan Alkitab Kak ya, makanya saya nanya di sini. Jadi ada juga yang ngomong bahwa Tuhan itu pernah ngomong kepada Abraham dan Hagar, ngomongnya seperti ini, berfirmannya seperti Iya, saat subur memberkati seperti keturunan. inilah aku akan hadir di tengah-tengah kaummu. Itu memang ada nggak Kak, di Alkitab? Nah, kamu dapat dari mana? Enggak, itu kan saya cuma ngobrol sama teman-teman juga. Oh, Teman minta Kristen. dulu dong. Makanya saya pengen nanya dengan Kak Agatha. Enggak Oke. masalah dong. Kalau yang kamu tanyakan apa? Gimana? Ulang lagi. Di saat subur seperti inilah aku akan hadir di tengah-tengah kaummu. Di Firman saat Tuhan kepada Abraham. sumber. Subur. Subur. Di saat subur seperti inilah aku akan hadir di tengah-tengah kaummu. Itu ada nggak? Oh, nggak ada. Sumur mungkin sumur. Sumur? Ya, Hagar itu pernah ditemui oleh Tuhan dalam rupa malak Yahweh atau malaikat Tuhan. Ya. Di sumur itu dia juga kan, karena ini kan mereka ini kehausan kan. Mereka ini kan udah diusir sama nyonyanya. Tuh kita bisa baca Bukan Kak. Mana? Bukan yang itu. Yang maksud tuh yang nanti yang cikal bakalnya bahwa subur. Maksudnya Subur ini apa? cerita ini kan enggak gini Kak. Dengar dulu. Jadi kan yang saya dengar itu kan cikal bakalnya hadirnya Yesus nanti itu kan dari perkataan firman-firman yang belum digenapi lah kan, yang di dalam arti itu perkataan firman Tuhan kepada Abraham, yang mana teman tuh ada ngomong di saat subur seperti inilah aku akan hadir di tengah-tengah kaummu. Nah, itu nggak pun pernah aku dengar di saat subur itu maksudnya apa yang subur? subur itu kandungan si Sarah. Subur Sarah apa? kan hamil. Sarah itu kan hamil. Ini kata teman, makanya aku nanya. Sarah itu kan hamil itu kan karena mujizat kan, karena di umur tua yang di saat Bukan, itu karena dia janji mandul. Allah. Iya, janji Allah kan. Dia itu kan Sarah itu Sarah. hamil. Dengerin, lu kan nggak tahu apa-apa nih. Kan dongok nggak punya kitab ya. Dengar. Enggak boleh. Sarah gitu itu juga. hamil karena memang janji Allah. Allah kan mau menguji nih, menguji ketaatannya Abraham. Nah, lalu kan si Hagar ini merasa tidak yakin gitu kan. Aku kan udah ujur gini, nggak mungkin loh. Allah itu memegang janjinya. Sekali dia berjanji tidak ada yang mustahil. Jadi kenapa Hagar itu Sarah itu bisa melahirkan? Ya karena janji Allah.
Karena Allah sudah berjanji kepada Abram dengan istrinya Sarah bahwa dia akan memiliki keturunan sebanyak pasir di laut dan bintang di langit. Itu. Lalu pertanyaanmu apa? Ya kan aku belum selesai tadi nanyanya. Ini kan cikal bakal dari hadirnya Yesus Kristus itu kan. Itu Karena kan kamu tadi berawal udah dari salah firman mengatakan Tuhan. mujizat. Enggak. Iya makanya kan aku nanya. Aku kan nanya. Makanya kan cikal bakal dari Mesias itu kan udah diwahyukan jauh hari sebelumnya melalui nabi-nabi yang sebelum dia hadir kan gitu kan, nabi-nabi terdahulu. Nah makanya dari situlah aku sering ngobrol sama teman-teman, akhirnya aku nanya Lanjut di ke sini, pertanyaanmu, obrolanmu tuh nggak urusanku. Lanjut pertanyaanmu, jangan kelamaan. Mau makan aku, cepatlah. Ya berarti si Sarah ini di waktu hamilnya si Ishak itu dalam keadaan mukjizat lah ya berarti ya. Tadi udah saya jawab. Apa lagi? Lagian ya, kalau kalian mau mempertanyakan Ismail itu nggak nyampe ke Muhammad. Keturunan Muhammad sampai silsilah Muhammad sampai detik ini kalau ditarik silsilahnya ke Ismail itu juga nggak ada, percuma, nggak ada. Jadi yang mengatakan Muhammad itu silsilahnya dari Ismail, kalian tunjukkan di sini kalau ada dalilnya. Nggak nyampe. Enggak. Ini bukan tentang Muhammad. Ini satu hal ya. Ini kan mainkan Bukakan faslak ayatnya, dicariin. Bapaknya Ibrahim itu Azar. Ini jelas bukan Abraham kita. Ini entah Ibrahim yang mana nih. Karena bapaknya itu bukan Azar tapi Terah. Ini dalil ya. Dalil di dalam Quran yang jelas-jelas membantah bahwa Ibrahim itu berbeda dengan Abraham. Kenapa? Bapaknya udah beda. Nah ini, saya langsung skakmat di sini aja. Jangan ngarep sama nabinya orang Israel. Nenek moyangnya Israel, sorry. Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, selesai sih. Udah, selesai. Kita cari di dalam Kejadian, bapaknya Abraham itu Terah. Auto pingsan. Nih, jangan ngemis ya. Jangan ngemis Ibrahim itu sama dengan Abraham. Jangan ngemis. Bapaknya udah beda. Ya, kalau yang sebelah saya nggak tahu itu si Azar itu entah siapa. Ujur kah, Ajar kah? Nggak jelas orangnya. Tokoh-tokohnya nggak jelas. Kayak kan silsilah Abraham, bapaknya Terah. Kitab Kejadian, buka. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram. Udah selesai? Udah selesai. Jadi bapaknya si Abram itu Terah, bukan si Ajar. Siapa Ajar? Ajar Aswad. Iya beda Pak. Ibrahim itu yang di Quran itu beda. Jadi ketika ikutlah mila Ibrahim, loh kok kalian sunat? Memangnya Ibrahim yang kalian ini sunatnya di mana? Kapan? Ya kan? Lucu. Saran kagak kalau jawab jangan makan. Suka-suka gua. Arti sunat itu apa itu arti sunat? Kalau kasih faslap langsung. Kejadian 17, kasih aja langsung dalil, nggak usah kita jelasin. Sunat itu perjanjian Pak. Tanda janji keturunan. Iya. Langsung dalil aja tuh. Mau ayat berapa nih Tak? Itu di atas itu judul kok ayat-ayatan. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham nih. Jelas pertanyaan janji keturunan itu. Jadi sunat itu adalah janji, makanya ditandain tuh di penisnya, nggak di kuping, nggak di tangan. Kenapa? Karena keturunan tuh bukan dari situ, pasti dari titit. Kalau di tandanya ditaruh di titit. Nah. Kalau di Islam itu sunat untuk kesehatan itu saja, bukan perjanjian. Apa, biar sehat. Biar semakin purwaceng.
di sini aku pengen belajar Kristen, makanya aku nanya, ya mohonlah jangan ada hal-hal yang di situ apa dalam mendiskreditkan aku. Makanya aku pengen nanya benar-benar di sini. Di Jadi kan mana? aku juga ada Di mana di mendiskreditkan? enggak, maksudnya Hah? ngobrolnya yang Bener, enak bener gitu. nggak kalau di Islam itu buat kesehatan katanya? Iya, untuk kesehatan. Nah, Jas jangan kesehatan. diskredit dong, itu bagus loh. Enggak lah. Aku juga ini juga kalau Coba tanya ustadznya. Pak, coba Bapak nanti Pak Oyon nanti tanya ke ustadz. Ya Pak udah, Ustadz, kalau sunat itu untuk nggak apa apa-apa sih? Paladu, Pasti dia bilang nggak untuk apa-apa kesehatan. Paladu nggak apa-apa. Kalau bukan buat kesehatan, silakan. Menurut kamu di dalam Islam sunat itu buat apa? Silakan. enggak, ini bukan menurut Islam. Aku ini belajar Kristen. Aku Loh, pengen belajar ya Islam bukan Kristen sih, di sini. sorry. Islam. Aku Islam pengen belajar Kristen. Kamu mengatakan kami mendiskreditkan Islam loh. Pemahamanmu apa? Silakan. Enggak, aku Kamu enggak aja dibilang sebentar Pak, mendiskreditkan jangan Islam. maruk dong. Lu tadi bilang kami mendiskreditkan kamu gitu loh. Kan itu tadi kan, Paladu dengar kan 2.100 Iya. orang di sini kan. Kami tidak mendiskreditkan, kamu aja yang ngerasa tersinggung di. Kalau memang salah pernyataan Paladu, karena banyak Islam yang menjawab ya biar enak katanya satu. Itu sering banget nih di telinga gua ya kan Faslam, sampai jijik gua dengernya. Itu satu. Yang kedua, biar untuk kesehatan. Kalau salah, paparkan di sini makna sunat di dalam Islam secara dari literasi Islam, maknanya itu seperti apa, jelasin. Nah itu nggak mungkin kami mendiskreditkan, gitu ya. Jadi kamu jelasin aja makna sunat secara teologis di dalam Islam itu apa, beserta dalil dong kayak kita tadi. Jelas ya Faslap ya? Ya, baik teman-teman. Itulah teman kita yang pelayanannya semakin luar biasa, gampang dimengerti, dipahami oleh semua orang, dan bukan hanya dipahami, dimengerti oleh orang-orang yang agama seberang, tetapi bagi kita pun bertambah pengetahuan kita, karena memang penjelasan Agatha itu sangat-sangat jelas, kalem, dan memang luar biasa. Dan karena memang iblis tidak suka dengan pelayanan seperti ini, maka dengan akan berbagai cara untuk menjatuhkan atau menghentikan. Jadi kita berdoa buat saudara Agatha supaya dipakai Tuhan, ya. Mungkin kedepannya akan lebih berhati-hati, ya. Mungkin akan seperti Mikana yang tidak membahas agama lain, tetapi khusus menjawab saja pertanyaan-pertanyaan dari agama seberang yang bertanya tentang iman Kristen, ya. Jadi kapasitas kita seperti itu. Karena memang ya banyak orang di luar sana, ada banyak pembela Tuhan. Karena bagi kita bukanlah pembela Tuhan, ya. Kita ini adalah dibela oleh Tuhan, ya. Firman Allah berkata, Dia akan membela kita dan kita akan diam saja, dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya bahwa dengan pengorbanan saudara Agatha dan juga Saifuddin Ibrahim dan juga yang lain-lain yang dianiaya, ya, yang dihukum, dipenjara karena Kristus, saya percaya melalui mereka akan banyak jiwa yang bertobat mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi jangan patah semangat, terus kita belajar, terus kita menginjil untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, demikian video yang dapat kami bagikan dan kiranya dapat memberkati kita semua. Amin.